Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksol dan masih berbincang bersama dengan Muhammad Taufik, Ketua Bawaslu Kota Palembang, dan Syawaludin, Ketua KPU Kota Palembang. Pak Taufik ya maksud saya, untuk dari proses verifikasi administrasi ini mungkin yang rawan terjadi apa Pak, pelanggaran apa? Ini rawan terjadi ya nantinya ketika ada data ataupun dokumen yang disampaikan oleh peserta pemilu ya, itu yang tidak memenuhi syarat, yang dianggap tidak memenuhi syarat ya, dan nantinya tidak diloloskan atau tidak ditetapkan menjadi DCS ataupun DCT nantinya. Nah, ini berpotensi akan menimbulkan pelanggaran administrasi maupun sengketa pada proses DCT ini. Nah, Bawaslu juga nantinya menerima jika nanti kalau misalnya ada proses pelanggaran administrasi ya terhadap prosedur, tata cara ataupun mekanisme ya yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu bisa masuk ke ranah pelanggaran administrasi, gitu kan? Nah, terus nantinya kalaupun nanti ada yang tidak lolos itu berdasarkan surat berita acara ataupun SK yang dikeluarkan oleh KPU Kota Palembang, itu berpotensi juga pada nanti ke ranah sengketa yang diajukan ke Bawaslu Kota Palembang. Pak Syawaludin, yang disebutkan tadi bahwasannya ada poin yang tidak diluluskan oleh KPU. Ya. Apa saja, Pak? Jadi ini masih awal ya, proses awal untuk kami KPU Kota Palembang memverifikasi dokumen pengajuan dari seluruh partai ya, nama-nama calon anggota DPRD Kota Palembang. Di sini kami harus teliti ya, lebih teliti lagi dengan syarat-syarat yang diajukan oleh seluruh partai politik ke KPU Kota Palembang. Benar kata Pak Taufik tadi selaku Ketua Bawaslu Kota Palembang, jadi kami KPU Kota Palembang lebih berhati-hati lagi. Tapi kan setiap proses yang kami laksanakan di KPU Kota Palembang ini pasti diawasi oleh Bawaslu setiap harinya. Apalagi sekarang sudah memasuki di tanggal 15 hari pertama kami memverifikasi dokumen. Jadi walaupun di luar jadwal selesainya semalam, itu tetap berjalan. Pengawasan itu di kantor KPU Kota Palembang pasti ada perwakilan dari Bawaslu Kota Palembang. Nah, di sini kami juga KPU Kota Palembang menghimbau dan mengajak seluruh partai ketika setelah tahapan dari tanggal 15 sampai tanggal 23 Juni ini, maka di situ ada proses perbaikan. Nah, disinilah kami akan menyampaikan kepada seluruh partai politik untuk disegerakan. Kami yakin di sini untuk setiap partai pasti ada kekurangan. Baik. Karena proses kemarin kan ada yang untuk pengadilan itu sampai 3 hari, terus untuk SKCK itu kan 2-3 hari, itu kami memahami karena ada kekurangan-kekurangan. Tapi di proses ini ketika ada kekurangan untuk disegerakan. Dan juga pada pendaftaran kemarin ini banyak partai politik yang mendaftarkan calegnya ini di ujung waktu ya Pak ya. Dan ini juga menyulitkan kita untuk melakukan proses verifikasi nantinya. Pak Taufik, ini juga ada beberapa nama dari parpol yang mengajukan bacaleknya ini petahana atau incumbent ya Pak ya. Lantas bagaimana untuk Bawaslu sendiri mengawasi hal tersebut Pak, jika memang ini kan tekanan politiknya tentu akan semakin kuat di sana? Ya kalau walaupun petahana atau bukan petahana, kita nggak ada masalah, betul kan? Karena kita kan penyelenggara pemilu sifatnya independen, Mbak Rizky, sifatnya independen gitu kan, dan kita bekerjanya netral gitu kan. Nah, itu siapa saja ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan, ya silakan KPU misalnya untuk melakukan verifikasi, ya. Nah, selanjutnya ya proses ini akan masih panjang sampai kan penentuan di CT sampai November. 4 November. Nah,
apa namanya itu baik yang petahana ataupun yang bukan petahana, ya silakan, nggak apa-apa. Baik. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan nanti calon-calon wakil rakyat yang memang benar-benar kredibel itu kan. Baik Pak Nanti Syawaludin, ini mungkin banyak ya masyarakat yang belum tahu sebenarnya apa sih syarat utama untuk mencalonkan ataupun menjadi bacalek tersebut? Syarat utamanya mungkin ya persyaratan awal dari sebenarnya nih Mbak Rizky. Ini kan kalau kami KPU Kota Palembang ini kan menerima kolektif ya dari partai gitu kan. Partai beda dengan pilkada ya. Kalau pilkada itu kepala daerah langsung berhadapan untuk kita memverifikasi berkas. Nah ini kita KPU Kota Palembang di sini kan sudah ada nama, sudah ada syarat yang diberikan oleh partai politik ke KPU. Jadi di sini kami KPU hanya memverifikasi. Apabila layak, ya masuk. Apabila persyaratannya memang kurang, itu kan ada proses perbaikan. Ketika sampai perbaikan itu tidak diajukan kembali, maka kan itu kan tidak lolos. Itu sudah pasti kan. Jadi intinya di sini partai politik sudah memberikan nama-nama dan persyaratan setiap calon yang diajukan oleh partai ke KPU. Baik, tentunya juga pekerjaan rumah ini masih panjang sekali. Mengingat juga ini pada pemilu 2024 ini pemilihan calon presiden, wakil presiden dan juga calon legislatif ini dilakukan secara bersamaan. Ya, jadi ini apa masalah administrasi sebenarnya. Syarat administrasi yang sedang berproses. Kalau persoalan calon tersebut layak atau tidak nanti dipilih itu urusan masyarakat. Ya, masyarakat. Sebenarnya yang pada proses administrasi ini Pak, yang mungkin nantinya akan ada sedikit kendala seperti itu. Nah, mungkin masyarakat tidak tahu mengenai hal tersebut kan kita bisa membicarakan secara luas terkait dengan hal tersebut. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya dan perbincangan. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel.